Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Cindy Fitria dan ada Nihal Aliandra, juga ada Lady Laradisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang cyber espionage, etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Untuk latar belakangnya, yaitu munculnya beberapa kasus cyber espionage di Indonesia seperti pencuri kartu kredit, hacking beberapa situs transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan penuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Nah, adanya cyber espionage telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangkan teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya dalam jaringan internet. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan ditemukan rumusan masalah tentang cyber espionage dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan oleh sebab itu, dengan adanya contoh kasus beserta solusinya diharapkan bisa membantu pembaca agar terhindar dari cyber espionage ini. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, kami bertujuan untuk berbagi informasi. Melalui video ini kami harap bisa menambah informasi yang positif bagi penontonnya atau yang mendengarkannya. Nah, yang kedua, menambah wawasan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi orang banyak ya. Nah, menjadi media bagi penulis. Dari video ini semoga bisa menjadi media bagi penulis yang misalkan mau menulis artikel atau tugas. Untuk ruang lingkupnya, mencapai tujuan supaya penulisan yang dilakukan lebih terarah dan tidak keluar dari topik pembahasan. Maka penulis hanya membahas jenis cybercrime dalam lingkup cyber espionage di Indonesia dan penanggulangannya serta penegakan hukum etika profesi teknologi dan informasi di Indonesia. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet, yaitu semacam hacker seperti itu. Karakteristik cybercrime. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau bisa disebut non-violence. Pelaku cybercrime lebih bersifat universal, maksudnya umumnya pelaku kejahatan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Nah, untuk pengertian cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi melalui penggunaan meretak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus cyber espionage seperti pencurian akun PUBG Mobile yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Situs dinas di pemerintah kota Cilegon dibajak, muncul gambar santuy, kan itu gak sopan banget ya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lady Laradisa. Di sini ada faktor yang mempengaruhi cyber espionage. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan.
Kedua, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Ketiga, ada faktor ekonomi. Kemajuan teknologi informasi. Ada kemajuan teknologi informasi maksudnya dengan adanya teknologi semakin canggih memudahkan para penjahat itu melakukan kejahatan. Yang kedua, sumber daya manusia, ya sumber daya manusianya, karena semakin kecil lapangan usaha, jadi sumber daya manusianya semakin banyak, jadi banyak orang yang melakukan kejahatan untuk mencari uang gitu ya. Komunitas, nah ini komunitas, banyak sekali komunitas yang melakukan kejahatan hanya untuk iseng atau ingin cari sensasi gitu ya. Lanjut, ada dampak kasus. Dampak kasusnya ya seperti inilah, banyak sekali bisa dibaca ya. Lanjut. Ada pencegahan. Nah, ada perlunya cyber law ya. Cyber law yaitu hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Nah, ada perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus seperti RT, RW gitu, bisa lah. Menyediakan web-web yang menyimpan data penting, diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data. Kesimpulannya cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional maupun internasional ya. Meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional atau internasional juga. Meningkatkan pemahaman serta keahlian para aparatur penegak hukum. Nah, banyak juga ya. Meningkatkan kesadaran warga. Nah, sudah. Jadi kesimpulannya yaitu meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanggulangan cybercrime. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.